Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Fauzin MAG MPD, Wakil Ketua PP yang kami hormati teman-teman pengurus harian PC Perguni Duren Jepara yang pada kesempatan sore kali ini berkenan hadir dalam rangka kegiatan silaturahim dadaannya di kantor Perguni yang kami hormati. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore kali ini jangan dadak, kemudian tidak ada persiapan apa-apa, kita semua bisa berkumpul di kantor PC Perguni Jepara dalam rangka untuk ngasukaroh silaturahim bersama dengan Pak Haji Fauzin yang mudah-mudahan nanti membawa banyak manfaat, banyak informasi, utamanya dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan dan program-program PC Perguni Kabupaten Jepara. Amin Allahumma amin. Salam salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Pak Kiai Fauzin dan teman-teman pengurus yang saya hormati. Yang pertama, saya harus minta maaf karena ternyata setelah saya cek WA itu, WA-nya Pak Fauzin itu sudah kemarin WA saya bahwa ternyata ada acara di Yayasan Nahdlatul Fatah Petekean, acara IKM dan itu adalah jadi pemateri. Saya tidak ingat karena memang saya tidak merasa membuka. Ternyata yang buka WA saya itu anak. Dari kemarin saya tak membargi arti ketumpuk-tumpuk, dan tadi pagi iseng-iseng itu ternyata ada Pak Fauzin WA. Baru ingat kemudian tak telepon langsung gitu. Tapi syukur alhamdulillah meskipun bersifat mendadak dan singkat, sore ini kita kumpul bersama dengan pengurus harian Mbak Fauzin. Meskipun ini belum lengkap dan nanti banyak berkah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kami sampaikan dan kami laporkan juga bahwa Pergunu Kabupaten Jepara beberapa bulan terakhir ini sangat fokus dan intens terkait dengan kegiatan persiapan PPG, bintek-bintek yang bagaimana agar guru-guru kita yang belum sertifikasi itu bisa lebih mudah untuk lolos karena memang sudah dikasih dari awal. Kenapa ini kami lakukan selain program-program yang memang sudah kita coba garap, tapi ini adalah program yang dimandatkan oleh Musker Cap PCNU terkait dengan stressing point yang harus dilakukan oleh PC Perguni Jepara. Sehingga di situ ada banyak masukan. Ternyata banyak guru-guru terutama yang di jalur Kementerian Agama itu untuk masuk ke DUP, daftar urut prioritas PPG itu mengalami kendala yang luar biasa. Baik itu karena kompetensi pedagogiknya atau mungkin kompetensi profesionalnya yang biasa memang harus di-upgrade. Jadi ketika lulus kuliah itu ya kayak pinter-pinter dewi, tapi ketika ketemu di lapangan itu ya ketika mengerjakan tes dan sebagainya ternyata banyak yang tidak lolos. Dan ini menjadi satu kegelisahan bagi guru-guru kita, bagi PCNU yang memang hampir semua pengurus PCNU dari mulai tingkatan cabang sampai tingkatan ranting, bahkan anak ranting itu rata-rata adalah sehingga PCNU memberikan mandat kilogram. Sehingga kemarin di beberapa waktu terakhir itu baik itu kita bintek secara daring, tiru-tiru PP Perguni, gitu kita secara daring yang melibatkan banyak guru non sertifikasi maupun secara luring yang kita lakukan. Dan alhamdulillah kita saat ini itu melakukan penguatan kompetensi total guru non sertifikasi
yang mencoba untuk menata karir di jalur guru ini, ada sekitar 800-an yang bergabung di guru kita, yang kita buat untuk pendampingan program PPG itu, sehingga kita lebih fokus ke sana dalam rangka program itu. Karena memang ketika duduk bersama di Komisi Pendidikan di PCNU itu, LP Ma'arif Jepara memang sungguh luar biasa kiprahnya dalam rangka untuk penguatan kompetensi melalui MGMB yang dibuat. Jadi di Jepara itu LP Ma'arif itu dengan KKM di bawahnya, ada KKMI, KKMTS, KKMA, FKKS SMP, itu melakukan keberdayaan dan penguatan kompetensi guru yang luar biasa. Hal yang harusnya itu menjadi tanggung jawabnya per guru wis digarap Ma'arif. Sehingga kita di sini berbagi peran apa yang belum dilakukan oleh LP Ma'arif dan KKM juga kita ambil, karena toh nanti sasarannya sama, output yang diharapkan juga sama. Ini sehingga memang kita lebih fokus pada bagaimana meningkatkan kompetensi guru terkait dengan persiapan PPG. Kemudian hal lain juga yang kami sampaikan kepada Pak Kasih Fauzin adalah bahwa untuk hari Sabtu seperti ini, Pak, hari Sabtu seperti ini, sebagian besar guru-guru kita itu sudah berbalik, meskipun hasil muskercap yang disampaikan oleh Pak Zainuddin yang kemarin saya minta untuk mewakili ke Indramayu, Majalengka, itu katanya digugat dan akan diganti. Kita juga pikir akan diganti karena dianggap ada unsur plagiarisme terhadap beberapa ornamen ini. Tapi ini sebagian besar kira-kira dari buku itu sudah memakai guru, meskipun secara keanggotaan yang ini si Mas Guru itu ya kita menjadi satu masa panjenengan. Sekarang sepertinya bergeser ke juara 3. Berarti 3 atau 2 untuk jumlah keanggotaan. Nah, kenapa kita tidak bergerak masif seperti itu? Karena dari beberapa masukan dari beberapa teman-teman di pengurus itu, setelah masuk di anggota itu apa yang kita manfaat yang kita peroleh, sehingga sementara biarlah berjalan secara natural. Yang penting semua guru yang berada NU, guru NU itu sudah mulai berbentuk guru dan menunjukkan identitas sebagai guru anggota. Kemudian hal lain juga yang perlu kami sampaikan pada Pak Fauzin adalah, nanti mungkin teman-teman ketika belajar juga bisa menangkap, ini adalah mumpung ada orang pusat di sini, ada orang pusat yang dekat dengan pusat, tentunya harapan terkait dengan satu kuota PPG yang dari jalur Kemenak dan jalur dinas itu dikawal secara sungguh-sungguh, sehingga guru-guru kita, terutama yang di Kemenak, ini satu kegelisahan yang luar biasa. Jadi kuotanya sangat kecil untuk masuk daftar prioritas, itu sulitnya minta ampun. Ketika kita coba komunikasi, baik itu pada waktu kita ketemu dengan Mas Ari Sekjen, kita ketemu dengan beberapa teman-teman di PP itu, ranahnya adalah anggaran. Karena memang anggaran pendidikan di Kemenak jauh lebih kecil daripada pendidikan di Pora, di BUD. Nah, sehingga ketika kita coba komunikasi dengan Pak Haji Abdul Wahid dari Gerindra Komisi 8 yang ngurus bidang agama, ya sekiranya orang Jakarta aku tak temoke karo Sekjen Kemenak, juga nanti tak sampaikan di rapat dengan pendapat, karena urusannya dengan anggaran ini. Ketika mentok anggaran namanya dia harus lapor meneng, misalnya demo, tapi perguna kan demo itu dari PGSI. Seperti itu. Ini sehingga harapannya nanti suara-suara ini diangkat oleh Pak Fauzin dan juga nanti menjadi bahan rapat juga di tingkatan PP. Gitu. Kemudian hal lain juga, Pak. Impasing itu tidak ada kenaikan golongan dari mulai tahun 2011. Ya anjir sing kadung koyo aku 3C ya 3C pol saiki. Nah, sing kadung nasibe lho 3A ya 3A saiki.
Sementara yang di Kemendikbud Hanya ada sudah langsung. progres yang di SMP, ini Pak Zainal lagi ke SMP. Nah, itu dengan rutin ada peningkatan PAK bonus itu juga tolong bisa dijual ke tanah, termasuk juga akses beasiswa. Ya, untuk tahun ini sepertinya Jepara tidak seperti dulu. Kalau dulu kan zaman jenengan Jepara untuk menguasai beasiswa. Saya non tidak jaluk, Saya kita itu senang do Unis lu. Jadi ya kuliah do dekat-dekat. Tapi nggak apa-apa, yang penting kuliah. Terus lain lagi, saya kira itu dulu ya. Jadi karena bentuknya kayak laporan. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan banggakan Ketua PC Pergunung Kabupaten Jepara, Ketua Ma'arif NU Kabupaten Jepara, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, pengurus harian dan selain harian ada pengurus harian yang berbahagia bersyukur dari Allah Kuasa. Pada sore hari ini kami bisa bersilaturahim dalam rangka untuk berkolaborasi dalam rangka untuk mensinergikan dan sekaligus mempercepat bagaimana Pergunung memberikan manfaat pada pengurus, pada anggota, khususnya di wilayahnya masing-masing. Salawat salam alaikum semuanya digolongkan umat beliau dan mendapatkan syafaatul hikmah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mulai, kami memberikan kenang-kenangan dulu. Ini refleksi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, antologi artikel populer Kiprah Pergunung Membangun Negeri. Ini adalah karya kami dalam satu periode. Ini mudah-mudahan nanti bisa dijadikan ketika mungkin Ma'arif selesai, Pergunung selesai, tidak hanya melaporkan LPG keuangan dan administrasinya, tetapi ada LPG kinerjanya. Nah, ini sebuah kinerja yang ternyata ketika bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya, itu ketika dibeli ini sudah tahu apa yang telah dilakukan pada periode kemarin, dan itu menjadi pacuan sekaligus menjadi sebuah titik sejarah yang bisa dibaca oleh khalayak berikutnya. Ini mudah-mudahan nanti pengurus yang akan datang dan pengurus sekarang sudah bisa memberikan goresan-goresan hasil karyanya dalam sebuah karya, dan itu yang akan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena itu kami berikan pada Pak Ali ya, jadi foto ya, ini hasil karya dari kami dan untuk Pergunung Kabupaten Jepara. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat senang sekali adanya kebersamaan yang luar biasa di beberapa cabang, khususnya di Pergunung dan Ma'arif. Dan ini sekaligus bisa kita kembangkan menjadi contoh prototipe yang bisa dalam rangka mendongkrak satu dari sisi program, yang kedua sisi keorganisasian, dan yang ketiga kolaborasi. Dari sisi program Bapak Ibu bisa disinergikan, artinya program-program Ma'arif itu yang menyangkut pengembangan peningkatan kompetensi guru disinergikan bersama-sama dengan Pergunung. Ketika Ma'arif menggarap berkaitan misalkan contoh IKM yang belum digarap apa, misalkan kalau pelatihannya sudah di Ma'arif masif, Bapak Ibu bisa mengambil potensi-potensi dari para peserta itu yang terbaik, sehingga nanti yang terbaik itu dilatih oleh Pergunung menjadi minimal fasilitator ataupun minimal menjadi pendamping di dalam implementasi kurikulum di satuan pendidikannya. Khususnya bagi madrasah sangat dibutuhkan. Dan itu kalau misalkan menunggu dari PW, menunggu dari pusat, itu kelamaan.
Saya yakin ketika pelatihan-pelatihan yang ada di kabupaten dan itu kami melihat informasi pelatihan IKM itu kan berawal setelah dari PP terus Jepara. Tapi setelah itu tidak kegiatan kan nampaknya sekali per dua kali toh. Sedangkan kegiatan yang namanya IKM itu kan banyak kegiatan. Dan itu panjenengan akan bisa memanfaatkan bersama ketika ma'arifnya menggarap di workshopnya, pasti akan muncul peserta-peserta terbaiknya. Itu langsung digarap ditingkatkan satu tingkat menjadi fasilitator atau menjadi pendamping, dan itu sekaligus ditugaskan bersama. Kalau itu di jenjang madrasah, berarti nanti ikut mendamping di jenjang madrasah. Ketika itu di sekolah dan bisa sekaligus kolaborasi dengan sekolah, karena sekolah itu di dalam IKM lebih awal dan itu sekaligus menjadi percepatan. Mengapa di Pergunu Pusat itu melakukan sampai 9 seri dengan berbagai kompleksitas terkait dengan keanekaragaman IKM implementasi kurikulum merdeka, karena kami kolaborasi dengan pihak sekolah dan itu diakui dan itu diberikan apresiasi luar biasa baik Pusdiklat Pusat, Kemendikbud yang kita melakukan secara mandiri dan itu bisa memberikan manfaat. Pesertanya tidak main-main Bapak Ibu, peserta 900 pertama, kedua 700, ketiga 600, keenam, keempat 800, itu sampai kemarin itu 400-an. Nah itu ternyata bahwa mereka itu sangat membutuhkan itu. Mengapa kami melakukan daring? Karena dari sisi tadi kalau pusat melakukan secara luring waktunya dan dari sisi sumber daya dan sumber dananya juga membutuhkan yang banyak. Dengan pola daringnya itu akhirnya alhamdulillah bisa terjangkau dengan baik dan itu memang belum semuanya terakses. Kami sudah punya grup, ada 3 grup. Yang satu grup itu 1025, yang grup kedua 1025, yang ketiga hampir 2300. Itu grup yang masif. Itu ya ada pengurus ma'arifnya, pengurus pergununya, ada yang Muhammadiyah, tapi dia sudah intent dengan kegiatan pergunu. Jadi ketika kami kemarin sedikit bukan Agustusan itu tidak mengadakan karena fokus pada Agustusan, itu pada menanyakan kapan ada lagi itu. Itu mereka ternyata sangat haus. Ini ke depan itu akan kami lakukan berkaitan dengan entrepreneur dihubungkan dengan IKM. Itu banyak Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu potensi itu bisa dimasukkan bersama-sama di tingkat cabang. Jadi kita melihat potensi dan kolaborasi. Yang kedua berkaitan dengan keanggotaan. Keanggotaan saya dulu sudah sangat luar biasa, mengapresiasi khususnya Jepara yang mampu menyelip Pekalongan, mampu menyelip dan Semarang, kemudian mana Kabupaten Tegal ya, kegiatan yang nah, setelah berikutnya kok turun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama Bapak Ibu untuk keanggotaan kolaborasi dengan Ma'arif itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, ambil saja bahwa semua anggota Ma'arif, semua guru Ma'arif adalah pergunu. Itu sudah berapa ribu itu sudah clear ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau bisa tidak hanya anggota, artinya masuk ke dalam SIMAS. Kan di SIMAS juga di Jawa Tengah kan ada KTA. Nah, Bapak Ibu bisa dirembuk bersama-sama. Kalau KTA itu kan ada juga support untuk PC, support untuk PW, untuk support PAC dan ranting. Nah, rembuk dengan mereka untuk tingkat C, berapa persen PC, untuk Ma'arif. Itu saya pikir juga akan jadi polisi yang bukan. Dan kalau hal Bapak Ibu KTA untuk organisasi profesi, ketika bagi Bapak Ibu guru kan wajib di dalamnya organisasi profesi. Jadi kalau organisasi profesi yang masuk itu memang pergunu. Kalau kelembagaan yang adalah Ma'arif. Jadi tidak berguna PGRI, aksi PGSI itu yang masuk ke dalam organisasi profesi. Nah, karena memang kalau misalkan panjenengan organisasinya sudah ada, panjenengan manfaatkan dalam bentuk KTA. Memang betul. Ketika kita punya KTA, perlu fungsinya apa? Itu pernah kami lakukan Bapak Ibu ketika di Jawa Tengah. Jadi memang benar pertanyaan itu juga harus dijawab. Jawaban pertama Bapak Ibu itu kan ada 9 jawaban kalau waktu kami itu. Yang pertama adalah itu sebagai bukti kita orang NU. Bukti itu kita orang NU yang memiliki organisasi profesi, itu satu. Yang kedua, KTA itu kan berfungsi. Kalau bagi yang negeri, akhirnya kan dapat itu. Itu kan satu kali panjenengan menjadi anggota dan punya KTA,
itu kan ada nilainya. Atau tahun ada nilainya itu dengan bukti KTA. Ini kan bukti KTA. Kalau kartu NU nggak iso, nggak punya fungsi kan bukan organisasi profesi. Iya, Ansor ya nggak iso, kan bukan organisasi bagi guru loh. Tapi kalau organisasi profesi itu yang guru adalah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama itu satu. Jadi ada wadah sekaligus menjadi bukti kita itu menjadi sebuah sebagai anggota organisasi yang secara kemanfaatan profesi ternyata sangat bermanfaat bagi yang PNS punya nilainya juga. Kami saja ketika dihitung begitu ya, setiap tahun dihitung dan itu langsung masuk Bapak Ibu. Nah ketika nanti permasalahannya ketika mungkin di dinas atau kemenang tidak mengakui, tapi insya Allah semuanya mengakui, tidak mengakui lakukanlah advokasi. Kalau di Kota Semarang di SKP-nya sudah muncul Pergunu, PGRI dan atau organisasi profesi lainnya. Ini kemanfaatan dari si keanggotaan. Kemudian Bapak Ibu memang betul, tidak hanya itu Bapak Ibu, perlu dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang langsung memberikan manfaat, seperti halnya beasiswa. Ketika panjenengan mau memanfaatkan kalau misalnya ke IKAT dan sebagainya kan satunya kan anggota. Ketika tidak mempunyai anggota KPGU kan nggak bisa. Waduh, kemudian kalau di kuliah ke Unwahas juga ke Unwahas. Nah ini nanti sekaligus yang NISNU. Kalau NISNU sekaligus dijalin kerjasama. Kalau misalkan dia pinginnya di NISNU sementara kan kerjasama dengan individu-individu ya. Nah Bapak Ibu dikembangkan di kolaborasi bersama-sama. Ya mungkin masih ada urian sejarah barangkali ya. Ya mungkin nanti dirembuk secara bersama-sama yang intinya saling memberikan hal-hal yang produktif yang bisa memberikan makna bersama-sama sehingga nanti ketika kesananya pun akan punya makna. Dalam hal ini adalah KTA Pergunu yang intinya ketika menggunakan KTA Pergunu itu bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kepada anggotanya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sekaligus juga ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi sudah punya bergabung dengan PLT Bupati, dengan DPR, ketika kita menyelenggarakan, kita sekarang kalau PP itu kan berbasis KTA. Walaupun ketika tidak belum bisa melalui NIK. Ini sebenarnya Bapak Ibu psikologis ternyata kegiatan kok oke. Jadi ketika ending pertama intronya menggunakan nomor KTA. Nah itu nanti Bapak Ibu juga untuk memaksimalkan kalau tidak pernah dipakai kan lali nomornya. Nah, apalagi misalkan Bapak Ibu kok tidak dipergunakan akhirnya sudah hilang. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati itu mengembalikan dan memang untuk adminnya juga aktif memberikan layanan ketika kodok lali nomor nangan di nomor berapa atau mungkin komunikasi dengan admin pusat ketika untuk melihat nomor KTA yang bersangkutan caranya bagaimana biasanya dengan menggunakan NIK mereka akan keluar nomor KTA yang barangkali lupa. Nah di sini ketika kita melakukan kegiatan Bapak Ibu dihubungkan dengan KTA, contohnya misalkan kalau yang misalkan kegiatan kerjasama dengan Bupati barangkali, ternyata Pak Bupati memberikan alokasi plus ono snack plus ono sertifikat barangkali semacam itu. Bapak Ibu pasang dengan KTA. Peserta adalah anggota Pergunu yang memiliki KTA. Nanti akan sekali dua kali, oh ya ternyata KTA itu penting. Nah kalau tidak bisa mengerti ya, kan pendaftaran nggak iso. Nah itu nanti akan akan ini akan jadi Bapak Ibu ambil tingkatan-tingkatan. Oh ini penting ini untuk menggerakkan KTA. Panjenengan misalkan biasanya gratis itu menunjukkan dengan KTA. Sehingga kan supaya sekaligus yang punya KTA, oh ini ada fungsinya. Nah, ini strategi Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan berikutnya ini bersifat tadi kan non bayar. Atau yang ketika mempunyai KTA misalkan bersama dengan Beledik atau mungkin dengan perguruan tinggi atau dengan publik dengan apa? Ketika dengan KTA cukup bayarnya separuh. Itu juga akan ini Bapak Ibu, ternyata ada pembedanya. Ada pembedanya antara yang memiliki KTA dengan tidak memiliki KTA. Dan banyak kreasi-kreasi yang bisa panjenengan kembangkan sehingga yang bahwa KTA itu menjadi penting. Syukur misalkan mau dihubungkan dengan pembayaran listrik, pembayaran tol dan sebagainya, itu juga sebuah kreasi-kreasi. Dan di pusat pun sebenarnya juga dikembangkan ke sana dengan pembayaran
pembayaran yang lainnya. Cuma pelaksanaannya belum begitu masif, baru berapa ratus itu yang sudah aktif dengan memanfaatkan KTA Pergunu dengan berbasis kepada dana yang dikeluarkan oleh anggota dan juga oleh instansi terkait. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kami juga menginginkan sekali, jadi Pergunu Kabupaten Jepara itu menjadi prototipe atau minimal menjadi sebuah inspirasi yang bisa dikembangkan oleh yang lainnya. Ketika terjadi kolaborasi yang bagus antara Ma'arif dan Pergunu, coba dijadikan dengan Pak dan Pergunu itu mengembang program-program yang sifatnya tidak hanya ketika nanti anggotanya sudah masif, setiap PAC sudah terbentuk semua. PAC-nya terbentuk, tapi belum tidak semuanya aktif. Nah, misalkan diaktifkan dan sebagainya. Misalkan Bapak Ibu mau mengundang kayak jalan sing, Ma'arif kan bisa. Itu kan sudah teruji. Nah, kapan misalkan mengundang khusus Pergunu. Nanti Pak Bupati kan, oh Pergunu jenanya lah. Kalau misalnya kalau bisa gak beda, supaya orangnya beda. Nah, jangan sampai misalkan orang podo, misalkan mimbar Ma'arif berarti yang madrasah umpama. Besok yang dulu sekolah. Ini kan sebaliknya. Besok Pergunu madrasah. Besoknya lagi Ma'arif sekolah. Itu juga akan menambah anggotanya Ma'arif terus bertambah. Jadi pakai kolaborasi. Kan kalau Pergunu kan tidak mesti di sekolah Ma'arif. Tapi ketika ternyata bukan di Ma'arif tetapi di orang Pergunu, nah dikembangkan seperti halnya PPDB yang berbasis kepada Ma'arif. Itu kan teman-teman yang di Pergunu yang di sekolah negeri dan sebagainya, itu kan bisa menggiring anak-anak yang dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP supaya bisa memperkuat di jajaran atau sekolah di Ma'arif. Nah ini Bapak Ibu, kolaborasi ini sangat penting dan itu sangat dibutuhkan. Kalau Ma'arif sendiri kan tidak bisa masuk ke sekolah atau madrasah yang negeri dan sebagainya. Pergunu kan punya akses ke sana. Nah ini kolaborasi inilah menjadi penting Bapak Ibu dan program yang belum oleh ataupun belum dikasih Pergunu tapi bisa diakses secara lebih luas dan itu memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk Ma'arif. Artinya ketika itu sudah berkolaborasi secara bagus, kita tingkatkan di atas grade-nya itu. Artinya apa? Kemanfaatan ini di atas itu. Contohnya misalkan mohon maaf Bapak Ibu, banyak kan sekolah-sekolah sebenarnya kan dikelola orang-orang NU, tapi kan belum bergabung dengan Ma'arif. Nah, Bapak Ibu kan biasanya ada pergurunya. Bapak Ibu disinkronkan, dihubungkan, didekatkan. Ketika mereka semakin dekat dengan Pergunu, kemudian dengan Ma'arif kan bisa bergabung dengan Ma'arif. Kan menjadi kekuatan tambahan kita. Begitu juga Bapak Ibu, orang-orang NU yang belum bergabung dengan Pergunu itu ternyata dekat dengan Ma'arif kan bisa kita kembangkan lagi dan itu bisa dikolaborasikan dengan berbagai kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu, potensi-potensi Pergunu dan Ma'arif itu luar biasa sebenarnya. Cuma belum kita masifkan bersama-sama. Kayak misalkan di Nahdlatul Fatah, itu kreasi guru-guru luar biasa dan tulisannya. Ini kan baru di Nahdlatul Fatah. Kita di Pergunu, potensi-potensi itu kita publish bersama-sama. Misalkan karyanya itu dipublish di webnya, kalau di Ma'arif berarti webnya Ma'arif. Kemudian Bapak Ibu siapa yang membutuhkan buku itu dan sebagainya, komunikasikan di webnya Ma'arif. Itu akan menjadi syukur ada yang mengembangkan dengan ini kan market, Ma'arif market. Mungkin bagaimana kalau Pergunu mengembangkan market tapi yang online. Produk-produknya Ma'arif, produk-produknya Pergunu, kalau di pusat itu kan mengembangkan siplah. Itu di pusat menggunakan siplah. Nah kalau di sini kan juga Bapak Ibu mengembangkan kebutuhan-kebutuhan karya Pergunu yang bisa dipublish di dalamnya, misalkan karya-karya buku. Karya buku kalau nyetak sendiri di pasar sendiri itu kan terbatas. Tapi ketika sekabupaten Semarang, Kabupaten Jepara itu kan menjadi karya itu sekaligus bisa dimanfaatkan dan dibaca oleh semua orang. Kan untuk membuat begitu kan butuh proses luar biasa. Nah ini Bapak yang kami hormati, ini sangat penting dan bisa dikembangkan bersama-sama, dikolaborasikan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan-kegiatan kita itu juga yang dilakukan oleh Pergunu ataupun Ma'arif di Kabupaten Jepara sangat banyak. Tapi saya baru melihat apa yang terpublish. Nah, kita kan punya publish satu di NU online, yang kedua di Pergunu Pusat, yang ketiga di Pergunu Jawa Tengah. Nah, ini bagian siapa yang punya tanggung jawab itu untuk mempublishnya. Kan Bapak Ibu ketika dipublish, panjangnya tidak hanya berhenti dipublish Bapak Ibu. Jadi ada bagian dari edukasi kemasan yang men-share publish itu
sehingga mereka akan melihat oh ternyata pergunu itu wakil kegiatan Ma'arif itu banyak kegiatannya. Nah itu Bapak Ibu di-share kepada DPR, share DPR, di-share kepada PLT Bupati, di-share kepada dinas. Mereka akan melihat bahwa pergunu itu kegiatannya sangat banyak. Dan itu Bapak Ibu bisa diakses nantinya, oh ternyata pengaruhnya pergunu banyak. Dan itu menjadi kepentingan bagi dinas Bapak Ibu ataupun Pemda. Misalkan aja ketua perguruannya masuk ke dalam Dewan Pendidikan. Sementara sudah masuk Dewan Pendidikan Kabupaten sama Ma'arif. Nah, Ma'arif mewakili dari NU, organisasi profesi dari perguruan. Itu nanti akan saling ketika itu bisa dikembang Bapak Ibu, lu kok cepat pada NU nih, penjenengan bisa buktikan ini organisasi profesi. Tidak hanya PGRI, hanya PGRI itu. Nah, ini Bapak Ibu menjadi salah satu akses, makanya saling mensupport. Ma'arifnya loh, kemarin sudah ada ini untuk PJNU-nya diwakili oleh Ma'arif. Nah, ini organisasi profesinya. Kalau panjenengan bisa memberikan penguatan begitu kan, buktinya apa kegiatan, ternyata oke. Itu menjadi kepentingan Bapak Ibu. Dan hal semacam itu tuh ketika nanti kok bersama-sama ada di dalamnya, kan banyak hal yang bisa memberikan kontribusi baik dari kebijakan-kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu Ibu Bapak yang kami hormati, mari banyak potensi-potensi itu terus kemudian publish untuk kegiatan-kegiatan Ma'arif dan pergunu, tidak hanya publish foto tetapi sekaligus ada narasinya. Kita punya NU online dan itu juga bisa dimanfaatkan bersama-sama. NU online Bapak Ibu kemarin kami lakukan dengan Bintek yang ke-9 itu luar biasa karyanya Bapak Ibu. Ini kerjanya makanya Pak Jokowi itu sangat memberikan respon yang sangat positif terhadap IT yang dikembangkan NU. Ketika kami melihat di NU online luar biasa Pak. Itu baru generasi yang anak-anak lebih. Nah, apalagi yang di Singapura, wah luar biasa lagi. Itu panjenengan melihat di sini yang sudah menggunakan NU online, yang sudah menggunakan NU online. Sinten? NU online. Mengisi yang sudah punya ini aplikasinya di HP-nya. 1 2 3. Jenengan 4. Yang lainnya? Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika mereka menggunakan ternyata punya nilai juga Bapak Ibu. Jadi menjadi data dari NU online. Jadi kalau dibanding dengan anggota NU sangat minim. Kalau dilihat dari jumlahnya sudah banyak. Tapi persentase ketika dibandingkan dengan anggota NU memang masih banyak yang belum memanfaatkan. Bapak Ibu, seperti halnya ketika awal saya itu menggunakan Islam itu sudah senang. Wah, no Al-Qur'an macam-macam lagi. Tapi ketika saya coba tak pindah ke NU malah melebihi dari yang dimiliki oleh Islam. Luar biasa Bapak Ibu. Al-Qur'an aja dengan berbagai versi itu iso. Terjemah iso. Jadi bagi guru untuk memanfaatkan gampang. Sekarang Bapak Ibu dikembangkan ke media pembelajaran. Untuk tahlil, untuk dibaiyahan, lengkap Bapak Ibu. Nah itu sangat membantu kita. Maksudnya kita sebagai seorang guru, sumber belajar yang dihasilkan oleh orang-orang NU sekarang sudah dimunculkan dalam bentuk media pembelajaran dan juga akses-akses yang bisa dikembangkan. Dan ketika kami hadirkan dalam kegiatan senangnya luar biasa Bapak Ibu. Nah ini mari Bapak Ibu yang kami hormati, ketika panjenengan kita sebagai guru kemudian memanfaatkan kan, apalagi ke SMP, SMA, MTS, MI, sampai MA, MAK, menggunakan semuanya, itu akan menjadi kontribusi yang sangat positif kepada NU online. Dan itu NU online nanti Bapak Ibu, saya yakin akan punya kiprah yang luar biasa di tataran nasional apalagi internasional. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita kolaborasikan terus sisi-sisi yang dimilikinya bersama, kemudian kita tingkatkan pada produktivitasnya. Produktivitas sumber daya yang ada di perguruan luar biasa. Ada yang pintar menulis Bapak Ibu dikembangkan. Misalkan Bapak Ibu berkaitan dengan kurikulum kalau di perguruan misalkan Bapak Ibu mau dikembangkan berkaitan dengan kurikulum yang sekarang berkembang. Kalau di Ma'arif kan ada Aswaja gitu. Aswaja sudah nyampe mana Pak itu yang bukunya itu? Tapi banyak yang menunggu yang dari Ma'arif banyak yang menunggu kurikulum merdeka yang untuk Aswaja. Nah ini juga nanti kolaborasi untuk antara Ma'arif dengan pergunu dan itu ketika digarap menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu
menjadi ini juga menjadi poin kita dalam rangka memberikan kemanfaatan sumber daya kita kepada baik kepada Ma'arif ataupun kepada Pergunu dan itu juga organisasi yang lainnya. Itu Ibu Bapak semuanya yang kami hormati, dan nanti kita bisa tanya jawab kolaborasi dalam rangka untuk mengoptimalkan peran Pergunu sebagai organisasi profesi yang bisa memberikan manfaat kepada anggotanya. Itu memang benar, ketika kita anggota fungsinya apa Bapak, itu nanti kan kalau dulu Pergunu itu menjadi hanya wadah, masih leha-leha nggak masalah. NU sebagai organisasi wadah diwadahi tok, tapi isinya mau diapain, apa dioyak atau apa, belum sampai ke sana. Nah sekarang Bapak Ibu ketika masuk ke organisasi profesi, tidak mengembangkan profesi, ya bisa saja ditinggalkan oleh anggotanya. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu untuk ditingkatkan dengan berbagai kreasi, sehingga teman-teman anggota Pergunu akan meningkat dari sisi kompetensinya melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Itu sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan, nanti bisa kita kembangkan dalam tanya jawab. Jadi kami ucapkan sekian, kalau punya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.